Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Di segmen kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh Yudi dan Imam. Jadi malam itu suasananya cukup dingin dan basah oleh rintik hujan. Yudi bersama temannya Imam memulai perjalanan sederhana untuk berburu belalang di hutan desa seberang. Namun, rencana itu berubah menjadi pengalaman yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah menempuh jalan setapak yang gelap dan licin, mereka terpisah di dalam hutan lebat. Saat Yudi mencoba mencari jalan keluar, dia malah menemukan sebuah desa kuno yang seakan terkubur waktu. Sebuah tempat yang tidak pernah disebutkan dalam peta atau cerita rakyat. Desa itu setiap sudutnya menyimpan misteri yang membuat bulu kuduk berdiri. Penduduknya sedikit, penuh tatapan asing, dan suara-suara malam mengalun seperti peringatan. Ketika seorang wanita tua memperingatkannya untuk segera pergi tanpa menoleh ke belakang, Yudi harus melawan rasa penasaran yang besar. Semakin jauh dia melangkah, semakin banyak keanehan yang terungkap. Apakah desa itu nyata? Atau hanya sebuah ilusi yang dimainkan oleh hutan? Akankah Yudi dan Imam berhasil keluar dari tempat yang seolah menolak mereka kembali ke dunia nyata? Atau mereka akan menjadi bagian dari rahasia gelap desa itu selamanya? Malam itu suasana di warung kopi sederhana di pinggir desa daerah Kabupaten Lamongan bagian selatan terasa sangat hangat. Meski udara di luar cukup dingin. Yudi duduk di bangku kayu yang sudah menjadi tempat favoritnya. Secangkir kopi hitam mengepul di depan mata. Aromanya menenangkan. Warung itu memang selalu menjadi tempat melepas penat setelah seharian bekerja di sawah. Tidak lama, terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang pria dengan jaket lusuh memasuki warung. Wajahnya familiar bagi Yudi. Yud, lagi di sini juga rupanya. Sapa pria itu yang bernama Imam. Dia langsung menghampiri dan duduk di bangku seberang meja Yudi. Ya Mam, seperti biasa, ngopi dulu sebelum pulang. Kamu sendiri gimana? Jawab Yudi sambil tersenyum. Habis keliling tadi, tapi malah lapar. Kopinya satu ya Bu? Kata Imam sambil memesan ke pemilik warung. Keduanya mulai terlibat obrolan ringan. Topik berpindah-pindah. Dari cuaca yang akhir-akhir ini sering hujan sampai cerita tentang burung yang sulit ditemukan di sawah belakang rumah Yudi. Hingga akhirnya Imam membuka topik yang membuat mata Yudi berbinar. Yud, tahu nggak? Di desa hutan seberang katanya lagi banyak belalang loh. Ujar Imam sambil mengaduk kopinya. Yudi mengangkat alis. Serius? Belalangnya banyak banget gitu? Iya, aku dengar dari Pak Sudirman yang sering kesana buat cari kayu bakar. Katanya kalau malam itu belalangnya keluar dari semak-semak. Kalau kamu mau, kita bisa coba berburu di sana. Jelas Imam dengan antusias. Yudi tersenyum lebar. Sejak kecil, berburu adalah hobinya dan belalang menjadi salah satu buruan favorit. Selain enak dijadikan cemilan, belalang yang sudah diolah juga punya harga cukup tinggi di pasar desa. Ya udah, ayo, kita berangkat malam ini juga. Kamu tahu lokasi tepatnya kan? Tanya Yudi semangat. Tahu dong, aku pernah sekali lewat sana. Tapi siap-siap capek ya, jalannya lumayan jauh. Kata Imam sambil terkekeh. Kalau cuma jalan jauh, itu mah udah biasa. Saud Yudi percaya diri. Obrolan mereka terus mengalir sesekali diiringi gelak tawa. Rencana berburu belalang itu kini memenuhi pikiran Yudi. Dia bisa membayangkan sensasi berburu di malam hari di tengah hutan desa seberang dengan suara serangga dan dedaunan yang bergesekan. Malam itu sekitar pukul 11 dan rintik hujan tanpa henti.
Mereka sepakat untuk pergi ke sana untuk berburu belalang. Dan bagi mereka, malam bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk berburu. Justru, malam adalah waktu yang tepat, apalagi rintik hujan, karena belalang pasti akan mudah ditangkap. Mereka pulang untuk mengambil beberapa perlengkapan berburu. Yudi membawa senter kepala, senapan angin, dan karung untuk menampung buruannya. Setelah itu, Yudi dan Imam bertemu di sebuah tempat di jalan menuju ke hutan yang akan dituju. Setelah bertemu, Imam sedikit menertawakan Yudi karena membawa senapan angin, sedangkan tujuan mereka adalah berburu belalang. Tapi, kata Yudi, tidak masalah, siapa tahu nanti ketemu burung atau hewan lainnya dan bisa sekalian diburu. Sementara itu, Imam hanya membawa senter kepala dan karung. Mereka berangkat berboncengan menuju ke hutan tujuan. Rintik hujan yang turun tanpa henti menciptakan genangan air kecil di sepanjang jalan. Udara malam yang dingin terasa menggigit, sementara suara gemericik air di genangan bercampur dengan deru motor mereka. Yudi yang duduk di belakang sesekali mengeluh ketika motor terpeleset melewati jalan berlubang. Hati-hati, Mam. Jangan sampai kita jatuh. Ujar Yudi sambil memegang erat pinggang Imam. Habis jalannya kayak gini sih. Susah juga kalau ngebut. Balas Imam sambil mencondongkan tubuhnya ke depan untuk menghindari cipratan lumpur. Lampu motor mereka menerangi jalan becek yang dikelilingi sawah dan pohon-pohon. Sesekali terdengar suara kodok bersahutan, menambah suasana khas malam di desa. Setelah 30 menit berkendara, akhirnya mereka sampai di tepi hutan. Tempatnya sebenarnya tidak begitu jauh, tapi kondisi jalan yang rusak membuat perjalanan terasa lebih lama. Kita parkir di sini aja ya, kata Imam sambil menunjuk semak rimbun di pinggir jalan. Mereka memarkir motor di balik semak untuk menutupinya dari pandangan orang. Setelah memastikan semuanya aman, mereka mulai berjalan memasuki hutan. Vegetasi di sana cukup terbuka, dengan rintik hujan yang masih turun membasahi daun-daun dan tanah di bawah kaki mereka. Suara malam hutan mulai terdengar dari cicit serangga hingga gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Oke Yud, kita mulai dari sini. Siapkan senternya. Ujar Imam sambil menyalakan senter kepala. Siap, ayo kita cari belalang sebanyak-banyaknya. Jawab Yudi dengan semangat. Beberapa menit mencari, Yudi dan Imam menyusuri semak-semak sambil menyoroti dedaunan dengan senter kepala. Namun, belalang yang mereka temukan ternyata tidak sebanyak yang dikatakan Imam sebelumnya. Yudi mulai menggerutu dengan nada santai. Katanya banyak belalang, Mam. Kok kayaknya cuma sedikit begini? Keluh Yudi sambil memperhatikan karungnya yang masih ringan. Sabar Yud, kadang memang perlu waktu. Mungkin mereka lebih banyak di bagian yang lebih dalam. Jawab Imam mencoba meyakinkan. Karena hasil kurang memuaskan, keduanya akhirnya sepakat untuk berpencar agar lebih cepat mengisi karung mereka. Imam mengambil arah ke kanan, sementara Yudi ke kiri. Masing-masing membawa karung dan senter. Kalau ada apa-apa panggil aja Yud, jangan jauh-jauh ya. Pesan Imam sebelum berpisah. Oke Mam, kamu juga hati-hati ya. Balas Yudi. Dengan langkah mantap, mereka mulai menyusuri arah masing-masing, siap menemukan buruan di tengah keheningan malam. Rintik hujan yang masih turun menambah tantangan, membuat dedaunan licin dan tanah semakin becek. Yudi berjalan perlahan menuju ke arah utara, sementara Imam bergerak ke arah barat. Hanya beberapa menit setelah berpisah, Yudi dikejutkan oleh teriakan Imam dari kejauhan. Yud! Yudi! Suara itu memecah keheningan. Yudi berhenti sejenak, berusaha memastikan asal suara itu. Iya Mam, ada apa? Balasnya dengan nada setengah berteriak. Namun, tidak ada jawaban lagi.
Hutan itu kembali sunyi, hanya suara rintik hujan yang terdengar. Mungkin dia cuma bercanda, gumam Yudi sambil melanjutkan pencarian belalang di sekitar semak-semak. Meski belum banyak yang didapat, dia tetap fokus menangkap setiap belalang yang terlihat. Tiba-tiba, dari kejauhan muncul seorang pria tua dengan pakaian sederhana, mirip dengan petani. Dia membawa karung serupa dengan milik Yudi. Usia orang itu kira-kira 60 tahun, dengan wajah penuh kerut, namun senyumannya ramah. Le, aku njaluk rokokmu siji. Nak, aku minta rokokmu satu, ucap pria tua itu dalam bahasa Jawa. Dia meminta rokok. Yudi sedikit terkejut, tapi dia segera merogoh sakunya dan memberikan sebatang rokok. Ini Pak De, ngomong-ngomong, malam begini kok ada di sini? Tanyanya penasaran. Pria tua itu tersenyum tipis. Sama seperti kamu, aku juga mencari belalang. Jawabnya sambil menyalakan rokok yang diberikan Yudi. Sambil mengepulkan asap rokok, pria itu menunjuk ke arah lain. Kalau kamu mau banyak belalang, coba ke arah sana. Di situ tempatnya. Ujarnya dengan nada tenang. Yudi mengangguk. Oh, iya Pak De, makasih ya. Namun, ketika Yudi baru melangkah beberapa meter ke arah yang ditunjukkan, dia merasa penasaran dan segera menoleh ke belakang. Anehnya, pria tua itu sudah tidak ada di tempatnya. Hanya ada semak-semak yang basah oleh air hujan. Mungkin dia udah pergi, pikir Yudi, mencoba tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia melanjutkan perjalanan ke arah yang ditunjukkan tadi. Dan benar saja, di tempat itu belalang tampak bertebaran di mana-mana, hinggap di daun-daun dan batang pohon. Dengan semangat, Yudi mulai menangkap satu persatu hingga karungnya terasa lebih berat. Namun, tanpa disadari langkahnya membawa dia ke sebuah desa yang gelap. Desa itu tampak kuno, tanpa listrik, hanya diterangi beberapa lampu api di depan rumah-rumah yang tampak tua. Suasana terasa aneh, seperti desa yang tertinggal puluhan atau bahkan ratusan tahun. Mungkin ini desa pria tua tadi, pikir Yudi sambil memperhatikan sekelilingnya dengan rasa penasaran bercampur keheranan. Yudi berdiri di tengah jalan tanah desa itu, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Udara malam semakin dingin dan aroma anyir samar-samar tercium, bercampur dengan bau tanah basah. Rumah-rumah di sekitar mereka tampak gelap dan sangat kusam. Hanya beberapa yang diterangi cahaya redup dari lampu minyak. Atap-atap rumah terbuat dari daun kelapa kering, sementara dindingnya dari anyaman bambu yang terlihat rapuh. Desa apa ini? Kenapa rasanya seperti kembali ke masa lalu ya? Gumam Yudi dengan nada pelan. Dia berjalan perlahan menyusuri jalan desa yang sepi. Suara langkah kakinya yang mengenai tanah basah terdengar jelas di keheningan malam. Sesekali, dia menoleh ke kanan kiri, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan dari penduduk desa. Beberapa rumah tampak tertutup rapat, sementara rumah lain memiliki pintu yang sedikit terbuka, menampakkan kegelapan di dalamnya. Tiba-tiba, sebuah pintu kayu berderit terbuka di salah satu rumah. Dari dalam, seorang wanita tua keluar dengan langkah pelan. Wajahnya penuh kerut, rambutnya putih dan diikat ke belakang. Dia mengenakan kain batik lusuh yang melilit tubuh kurusnya. Wanita itu memandang Yudi dengan mata yang tajam namun lelah. Le, ngapain kamu di sini malam-malam? Tanyanya dengan suara serak, namun terdengar jelas. Yudi terkejut. Dia mencoba menjawabnya dengan sopan. Saya tadi sedang berburu belalang di hutan, tapi nggak tahu kenapa saya sampai di desa ini. Saya kira desa ini adalah milik Pak De tua yang tadi saya temui.
Wanita tua itu memiringkan kepalanya sedikit, seolah mencoba mencerna penjelasan Yudi. Pade tua. Tidak ada yang seperti itu di desa ini. Jawabnya dengan singkat. Yudi mengerutkan dahi. Lalu, desa ini namanya apa, Bu? Saya belum pernah dengar ada desa di sekitar sini. Wanita tua itu menghela nafas panjang, lalu mendekat ke Yudi. Dia menatap Yudi dengan tatapan yang sulit diartikan, seperti campuran peringatan dan rasa iba. Le, dengarkan saya baik-baik. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Segeralah pergi sebelum malam benar-benar tiba. Ucapnya dengan nada serius. Loh, emang kenapa, Bu? Ada apa di desa ini? Tanya Yudi mulai merasa cemas. Wanita itu hanya menggeleng pelan. Sudah, pergi saja. Kalau kamu masih di sini saat tengah malam, kamu tidak akan bisa pulang. Ingat itu. Yudi merasakan bulu kuduknya meremang. Kata-kata wanita tua itu terdengar seperti peringatan yang tidak boleh diabaikan. Namun, rasa penasaran masih mengelayut di dalam benaknya. Iya, Nek. Saya akan pergi. Tapi arah keluarnya kemana ya? Tanyanya dengan suara pelan. Wanita tua itu mengangkat tangannya, menunjukkan ke arah yang berlawanan dari tempat Yudi datang. Ikuti jalan itu. Jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Katanya dengan tegas. Yudi mengangguk, meski rasa penasaran masih menyelimuti pikirannya. Dengan langkah perlahan, dia mulai berjalan meninggalkan desa itu, menuju arah yang ditunjukkan oleh wanita tua tadi. Di belakangnya, suara pintu kayu yang berderit menutup terdengar, diiringi dengan keheningan malam yang semakin mencekam. Yudi berdiri dan mematung sejenak, menatap desa yang terlihat begitu sunyi dan gelap. Udara dingin semakin terasa, membawa aroma anyir yang membuat perutnya sedikit mual. Semakin berjalan ke sana, rumah-rumah di desa itu tampak seragam. Dinding bambu kusam dengan atap rumbia, dan itu sudah usang. Tidak ada suara kehidupan, kecuali nyala api kecil dari beberapa pelita yang bergoyang tertiup angin. Desa apa ini ya? Kok nggak ada yang cerita soal desa di tengah hutan? Gumamnya dengan pelan, mencoba menenangkan diri meski hatinya mulai diliputi kegelisahan. Dia melangkah pelan menyusuri jalan desa yang hanya berupa tanah becek, berharap menemukan seseorang yang bisa memberinya jawaban. Namun, setiap langkahnya justru menambah rasa ganjil. Rumah-rumah di kanan kirinya terlihat sama persis, seperti salinan yang diulang-ulang. Dia mulai merasa jalannya berputar-putar tanpa arah. Setelah beberapa menit berjalan, Yudi berhenti. Dia mencoba mengingat arah keluar yang tadi ditunjukkan oleh wanita tua. Tapi semuanya terasa kabur. Jalan yang dilewatinya kini tampak sangat berbeda. Tidak ada tanda-tanda dia mendekati hutan tempat tadi dia masuk. Kenapa jalannya jadi kayak nggak berujung? Bisiknya, suara serangga malam terdengar seperti ejekan di telinganya. Dia memutuskan untuk kembali ke jalan sebelumnya, berharap menemukan jejaknya sendiri. Namun, keanehan lain mulai terasa. Rumah-rumah yang dilaluinya tadi tetap terlihat, seolah dia tidak pernah bergerak jauh. Yudi mempercepat langkahnya, kali ini lebih panik. Imam! Kamu di mana, Mam? Teriaknya, suaranya bergema di keheningan desa. Tidak ada jawaban, hanya desau angin yang semakin membuat bulu kuduknya berdiri. Langkah Yudi terhenti ketika dia menyadari sesuatu. Aroma anyir yang samar sejak tadi terasa semakin kuat. Dia memandang sekeliling, mencoba mencari sumber bau itu. Dalam kegelisahan, pandangannya tertuju pada sebuah rumah dengan pintu kayu yang sedikit terbuka. Dari dalam, terlihat bayangan sesuatu yang bergerak pelan,
seperti mengintip dirinya. Yudi bergidik, tapi rasa penasaran membuatnya tetap mendekat. Dia mengetuk pintu perlahan. Permisi, ada orang di dalam? Namun, belum dia sempat mendapatkan jawaban, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Dia menoleh dengan cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Kini, tubuh Yudi gemetar. Dia sadar ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Desa ini bukan desa biasa. Yudi semakin panik. Setiap langkahnya terasa semakin menjauhkan dirinya dari kenyataan. Bayangan hitam yang berkeliaran di balik rumah-rumah membuat bulu kuduknya meremang. Dia mempercepat langkah, berharap menemukan imam atau setidaknya jalan keluar dari desa misterius ini. Imam! Mam! Teriak Yudi sekuat tenaga. Suaranya menggema di udara dingin, namun tetap saja tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang membalas, seolah desa ini tidak ingin dia pergi. Dalam hatinya, Yudi berucap, "Mbah, saya pengen pulang. Maaf kalau saya sudah mengganggu di sini. Tolong biarkan saya pulang, Mbah." Hawa dingin semakin menyelimuti tubuhnya. Yudi terus berjalan, namun langkahnya mulai goyah. Tenaganya terkuras oleh rasa takut dan lelah. Ketika dia menyadari dirinya berada di jalan yang sama untuk kesekian kalinya, dia memutuskan untuk berhenti. Dengan tangan gemetar, dia merogoh saku dan mengeluarkan sebatang rokok. Dinyalakannya api, dan perlahan dia menghisap rokok itu untuk menenangkan diri. Aku harus bertahan sampai pagi, pikirnya, mencoba meyakinkan diri bahwa matahari akan mengusir semua kegelapan ini. Yudi duduk di tepi jalan tanah, bersandar pada dinding rumah bambu yang terasa dingin dan basah. Perlahan, rasa kantuk mulai menguasainya. Mata yang awalnya dipenuhi kewaspadaan kini mulai menutup. Dalam kelelahan dia tertidur di antara suara rintik hujan dan desau angin malam. Tidur Yudi tidak berlangsung tenang. Dia bermimpi berada di tengah hutan lebat dengan kabut tebal yang menutupi pandangannya. Dari kejauhan, terdengar suara imam memanggil namanya. Yudi, di sini. Yudi berlari mengikuti suara itu, tapi langkahnya terasa berat. Setiap kali dia mencapai sumber suara, bayangan hitam melintas di depannya, menghalangi jalannya. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia, namun tubuhnya tidak sepenuhnya nyata, seperti asap yang bergerak dengan bentuk yang terus berubah. Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Teriak Yudi dalam mimpi itu. Namun, bayangan itu hanya berdiri diam, menatapnya dengan mata merah menyala. Tiba-tiba, dari balik bayangan itu muncul seorang pria tua dengan pakaian lusuh. Wajahnya penuh keriput, namun matanya memancarkan sesuatu yang menyeramkan. Le, kamu tidak seharusnya ada di sini. Ucapnya dengan suara parau. Kamu harus pergi sebelum semuanya terlambat. Yudi mencoba bertanya, tapi pria itu menghilang begitu saja, meninggalkannya sendirian di tengah hutan. Dari kejauhan, suara gemuruh terdengar. Seperti langkah ribuan kaki yang bergerak mendekat. Sementara itu, imam yang berjalan ke arah barat hanya berhasil mengumpulkan sedikit belalang di dalam karungnya. Dia kembali ke titik awal, tempat dia dan Yudi berpisah. Namun, dia tidak menemukan Yudi di sana. Mungkin Yudi udah kembali ke motor, gumam imam. Dengan langkah cepat dia menuju ke tempat mereka memarkir motor. Tapi setibanya di sana, Yudi tidak ada. Imam menunggu cukup lama, namun Yudi tetap tidak muncul.
Karena merasa khawatir, Imam memutuskan untuk mencari Yudi. Dia berjalan kembali ke arah semula sambil memanggil namanya. Yude, kamu di mana? Teriaknya, namun tidak ada jawaban. Setelah beberapa waktu, Imam tiba di sebuah tempat yang agak terbuka, di mana dia melihat Yudi sedang tidur di bawah pohon besar. Yudi meringkuk, tangannya memeluk lutut seolah mencari kehangatan. Lah, malah tidur di sini nih anak. Batin Imam sambil menggelengkan kepala. Namun, sebelum Imam sempat mendekat, pandangannya tertuju pada sesuatu yang membuatnya tersentak. Di sekitar Yudi, ada 2 ekor macan hitam yang sangat besar yang duduk diam. Matanya menatap tajam ke arah Imam. Di sudut pohon, berdiri 2 orang tua yang berjenggot panjang mengenakan pakaian serba hitam. Wajah mereka datar, namun penuh wibawa, menatap Imam tanpa berkedip. Ketakutan menyelimuti Imam. Kedua macan hitam itu menggeram pelan, memperingatkan Imam untuk tidak mendekat. Tubuh Imam bergetar hebat, kakinya terasa lemas hingga dia terjatuh ke tanah. Dengan nafas terengah-engah, Imam mencoba berdiri, tapi rasa takutnya yang luar biasa membuatnya berbalik dan berlari sekuat tenaga. Langkahnya tidak stabil dan dia terjatuh beberapa kali di tengah perlarian. Hingga akhirnya tubuhnya tidak kuat lagi dan dia pingsan di tengah jalan yang basah oleh hujan. Ketika pagi datang, Yudi terbangun dengan kaget. Dia mendapati dirinya berada di bawah pohon besar, dikelilingi hutan yang sunyi. Tidak ada lagi desa yang semalam dilihatnya, hanya deretan pohon dan aroma anyir yang masih tersisa di udara. Dia bangkit perlahan, tubuhnya terasa kaku dan lemas. Setelah mengusap wajahnya, Yudi meraih senapan dan karung yang semalam penuh dengan belalang. Dengan langkah gontai, dia mulai berjalan kembali ke arah yang dia yakini menuju motor. Dalam hati dia menggerutu. Imam ini gimana sih? Masa aku dibiarin semalaman di sini? Pikirnya kesal. Ketika melintasi jalan setapak, Yudi tiba-tiba melihat sosok Imam tergeletak di bawah semak. Dia segera mendekat dan menemukan bahwa Imam terluka dengan goresan di lengannya. "Imam, bangun, kamu kenapa?" panggil Yudi sambil mengguncang tubuh Imam. Beberapa saat kemudian, Imam membuka matanya perlahan. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. "Yud, semalam aku ngeliat." Ucapnya terbata-bata sebelum berhenti. Tatapan matanya dipenuhi ketakutan. Udah, jangan banyak bicara dulu. Ayo, aku bantu kamu ke motor. Kata Yudi seraya membantu Imam berdiri. Dengan susah payah, Yudi membopong Imam kembali ke tempat mereka memarkir motor. Imam masih terlihat terguncang, tapi akhirnya mereka berhasil mencapai motor. Yudi membonceng Imam pulang ke rumahnya. Setelah memastikan Imam selamat dan bisa beristirahat, Yudi melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya sendiri. Setibanya di rumah, Yudi segera membuka karung belalang yang semalam penuh hasil buruan. Namun, betapa terkejutnya dia ketika mendapati karung itu hanya berisi daun-daun kering. Hanya beberapa ekor belalang yang tersisa di dalamnya. Yudi menghela nafas panjang. Ya sudahlah, gumamnya dengan pasrah. Yang terpenting, dia kini telah kembali dengan selamat dari malam yang tidak akan pernah dia lupakan. Sore harinya ibunya Imam datang ke rumah Yudi dengan wajah penuh kekhawatiran. "Yud, kamu tahu nggak semalam Imam pergi kemana? Dia sekarang demam tinggi, menggigil, dan ketakutan terus," katanya dengan cemas. Yudi menarik napas panjang. Dia menceritakan segala kejadian semalam kepada ibunya Imam. Tentang bagaimana mereka berburu,
terpisah di hutan dan kejadian yang aneh yang mereka alami. Maaf Bu, kalau saya ikut membuat imam seperti ini, saya nggak tahu semuanya bakal terjadi seperti ini. Ucap Yudi dengan nada penuh penyesalan. Ibu imam menggeleng pelan. Ini bukan salahmu Yud, mungkin memang ada sesuatu yang nggak bisa kita pahami di hutan itu. Beberapa pemuka agama kemudian didatangkan ke rumah imam untuk membantu menyembuhkannya. Dengan doa dan ritual selama 7 hari penuh, akhirnya imam pulih. Namun, menurut pemuka agama, imam hampir mengalami gangguan jiwa akibat kejadian di malam itu. Setelah sembuh, imam tidak pernah lagi berani melangkahkan kaki ke hutan. Trauma yang mendalam membuatnya memilih untuk menjauhi hutan sepenuhnya. Berbeda dengan Yudi, meskipun kejadian itu meninggalkan bekas di ingatannya, dia tetap melanjutkan hobinya berburu. Namun, satu hal yang pasti, Yudi tidak pernah lagi berburu di hutan itu. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.